Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 6 ayat 9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pergumulan dan pengharapan. Konteks Mazmur 6 ini adalah salah satu Mazmur ratapan Daud, di mana ia menyatakan pergumulannya dalam penderitaan, baik secara fisik maupun spiritual. Ia merasa lemah, takut akan murka Allah, ayat 2-4, dan ditekan oleh musuh-musuhnya, ayat 8-9. Namun, di tengah keputusasaan, Daud mengalami perubahan keyakinan dari ratapan menjadi keyakinan, percaya, berpengharapan, dan bersandar akan pertolongan Tuhan. Ayat 9-10. Lalu seruan terhadap orang jahat. Dalam ayat 9, Daud dengan tegas menyuruh orang-orang jahat menjauh darinya, karena Tuhan telah mendengar tangisannya. Ini menunjukkan Daud merasa ada pembelaan Allah terhadapnya. Daud yakin bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Ia bertindak sebagai hakim yang membela orang yang tertindas. Bandingkan Mazmur 34 ayat 16-19. Lalu pemisahan antara kebenaran dan kejahatan. Orang percaya dipanggil untuk tidak bersekutu dengan perbuatan kegelapan. Efesus 5 ayat 11. Daud menolak pengaruh jahat karena ia milik Tuhan. Lalu dasar keyakinan Daud. Apa yang menjadi dasar keyakinan Daud? Kata sebab Tuhan telah mendengar tangisku menjadi fondasi iman Daud terhadap Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri ketika dia menghadapi cobaan dan tantangan, penderitaan. Tetapi dia percaya bersandar pada penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, ini mengajarkan kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan ketika kita mengalami kesesakan. Lalu doa yang dijawab. Tangisan Daud melambangkan ketulusan doa orang yang rendah hati. Mazmur 51 ayat 19. Tuhan mendengar erangan hati yang berseru kepadanya. Lalu dia percaya kemenangan atas musuh. Bukan dengan kekerasan ketika kita menghadapi atau melawan orang-orang yang sudah menghancurkan hidup kita. Atau orang-orang yang sudah menyakiti hidup kita. Tetapi dengan penyerahan total kepada Tuhan. Mazmur 20 ayat 8. Saudara-saudara, bagaimana hidup kita merenungkan firman Tuhan hari ini? Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, ketakutan akan masa depan, tekanan ekonomi, ketidakadilan, menghadapi berbagai kejahatan-kejahatan manusia, banyak orang mencari kepastian hidup dan perlindungan. Mazmur 6 ayat 9 memberikan jawaban teologis yang mendalam. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sejati. Perlindungan sejati hanya dari Tuhan. Daud menyuruh orang jahat menjauh, bukan karena ia kuat, tetapi karena Tuhan yang membelanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak berkuasa atas anak Tuhan. Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah adalah tempat perlindungan kita. Mazmur 91 ayat 1-2. Dalam dunia yang penuh dengan kerapuhan, hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita. Seperti Daud yang mengalami pergumulan, tetapi dia juga hidup dalam pengharapan. Kita mungkin menghadapi tekanan, tetapi kita dapat berseru kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Ia mendengar kita. Berdiri dalam kebenaran, kita dipanggil untuk menolak kejahatan dan hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Kepercayaan akan pembelaan Tuhan itu sangat penting. Tuhan tidak pernah terlambat bertindak. Jika kita setia, Ia akan membenarkan kita. Roma 8 ayat 33-34.
Daud menantikan pertolongan Tuhan dalam perjanjian lama, tetapi kita sekarang memiliki kepastian yang lebih besar dalam Yesus Kristus. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 28. Jadi saudara-saudara, di manakah kita mencari kepastian dan pelindungan hari ini? Dunia menawarkan banyak hal, tetapi hanya Tuhan yang sanggup memberi keamanan sejati dan hidup yang penuh pengharapan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.